warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil video pembelajaran materi fungi. Fungi merupakan mikroorganisme yang memiliki spora berbentuk sel atau benang bercabang dengan dinding yang berasal dari selulosa dan kitin. Fungi sendiri dapat berkembang biak melalui dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Ciri-ciri fungi sendiri yaitu memiliki ukuran lebih besar daripada bakteri, uniseluler dan multiseluler. Multiseluler sendiri kebanyakan tubuhnya tersusun atas benang-benang. Benang-benang ini disebut dengan hifa. Ada yang mikroskopis dan makroskopis. Janur uniseluler berukuran mikroskopis. Contohnya hamir, yes, dan ragi. Selanjutnya, sel fungi berbentuk sel berdiameter 1-30 mm, bersifat eukariotik, tidak berklorofil, sehingga tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Hal ini disebut dengan heterotrof. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang kapang. Kapang merupakan fungi mikroskopis yang tumbuh berupa benang-benang halus yang disebut dengan hifa yang membentuk miselium. Contohnya ada Rhizopus stolonifer, Aspergillus niger, dan Penicillium sp. Nah, setelah itu ada kamir. Kamir adalah fungi mikroskopis yang bersel satu yang berkembang biak dengan tunas atau puding. Contohnya ada Saccharomyces cerevisiae dan Candida sp. Cara hidup fungi. Berdasarkan cara hidupnya, fungi dibedakan menjadi 3 kelompok. Pertama, fungi saprofit, yaitu fungi yang hidup pada sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Kedua, fungi parasit, yaitu fungi yang hidup pada organisme lain dan merugikan inangnya. Ketiga, fungi simbiosis, yaitu fungi yang hidup saling menguntungkan dengan organisme lain. Klasifikasi fungi. Kelompok fungi yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya atau kantung kecil yang disebut askus. Ciri-ciri dari Ascomycota bersel satu atau bersel banyak mempunyai askus, hifa bersekat-sekat, bersifat parasit, saprofit, dan simbiosis. Dinding selnya terbuat dari kitin dan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Contoh Ascomycota yaitu Penicillium notatum dan Aspergillus wenti. Zygomicota. Nama Zygomicota berasal dari jenis perbanyakan diri seksual, terutama pada pembentukan zigospora. Pembentukan zigospora terjadi karena peleburan dua gametoganium yang menghubungkan dua hifa induk seperti jembatan penghubung. Ciri-ciri Zygomicota. Hifa tidak bersekat, produksi secara aksesual dan seksual. Hifa berfungsi untuk menyerap makanan yang disebut dengan rhizoid. Dinding sel tersusun dari kitin. Deuteromycota berkembang biak secara aksesual dengan konidia. Fungi ini adalah kelompok fungi yang disebut fungi tidak sempurna atau fungi imperfeksi, karena fase reproduksi seksualnya yang belum diketahui. Ciri-ciri Deuteromycota. Banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, dan tanaman budidaya. Reproduksi aksesual dengan conidium. Hifa bersekat, tubuh berukuran mikroskopis.
Aksesual. Reproduksi aksesual terjadi tanpa peleburan gamet, sehingga keturunannya identik dengan induk. Fungi menghasilkan spora aseksual seperti Conidia atau Sporangiospora. Beberapa fungi juga berkembang dengan pertunasan atau fragmentasi hifa. Reproduksi seksual. Pada reproduksi seksual, dua sel fungi melakukan plasmagami. Baik, yang selanjutnya ada struktur fungi. Yang pertama ada struktur fungi zygomicota yang terdiri dari hifa rhizoid yang berfungsi sebagai penyerap nutrisi dan melekat pada substrat. Selanjutnya ada hifa stolon menghubungkan bagian jamur dan menyebarkan pertumbuhan. Lalu ada sporangiofor menopang sporangium agar spora mudah tersebar. Lalu ada sporangium tempat pembentukan sporangiospora secara aseksual. Lalu ada spora alat reproduksi dan penyebaran jamur. Selanjutnya ada ascomycota yang terdiri dari conidium atau conidiospora, spora aseksual untuk reproduksi cepat. Lalu ada strigma, tempat melekatnya conidium sebelum dilepas. Lalu ada conidiofor, menopang dan mengangkat conidium agar mudah tersebar. Lalu ada hifa, menyerap nutrisi dan membentuk tubuh jamur. Yang terakhir ada struktur fungi Deuteromycota yang terdiri dari Conidiospores, spora aseksual untuk penyebaran. Lalu ada Pialidae menghasilkan dan melepaskan Conidiospores. Lalu ada vesicle, tempat melekatnya Pialidae pada ujung Conidiofor. Lalu ada Conidiopor, menopang struktur pembentuk spora. Yang terakhir ada Septet Hipae, yaitu hifa bersekat untuk penyerapan nutrisi dan menyusun tubuh jamur. Nah, selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fungi. Yang pertama ada substrat, kedua kelembapan, ketiga suhu. Nah, suhu ini biasanya sekitar 25-30 derajat Celcius. Yang keempat ada derajat keasaman lingkungan, dan yang terakhir dari bahan kimia. Manfaat fungi sendiri, yang pertama penghasil makanan fermentasi. Contohnya tempe. Dalam tempe terdapat fungi Rhizopus oligosporus. Yang kedua, penghasil enzim dan zat tambahan dalam makanan. Contohnya ada enzim amilase, protease, dan lipase. Yang ketiga, sebagai pengawet alami. Yang keempat, untuk medis dan farmasi. Yang kelima, untuk industri dan manufaktur. Dan yang terakhir ada bioremediasi dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.